Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Gayatri, meskipun tidak pernah memegang kekuasaan resmi di Kerajaan Majapahit, memiliki peran yang sangat signifikan dalam perjalanan sejarah kerajaan ini. Ia adalah anak terakhir dari Kertanagara, Raja Singasari terakhir, dan menikah dengan Raden Wijaya, yang dikenal sebagai pendiri Kerajaan Majapahit. Meskipun Gayatri tidak dikenal sebagai penguasa, kisahnya mencerminkan kontribusi besar yang ia berikan dalam mengarahkan Majapahit menuju masa kejayaan yang luar biasa, meski tanpa jabatan formal sebagai raja atau ratu. Peran Gayatri dalam sejarah Majapahit tampaknya terletak pada kemampuan dan pengaruhnya dalam membimbing generasi penerus. Dia tidak hanya mempersiapkan sang anak, Tribuana Tunggadewi, untuk memimpin, tetapi juga berperan penting dalam menyiapkan cucunya, Hayam Wuruk, yang kemudian menjadi raja yang sangat dihormati. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan berpengaruh, dengan berbagai prestasi politik dan budaya yang mengagumkan. Sayangnya, Gayatri tidak sempat menyaksikan cucunya, Hayam Wuruk, naik tahta. Sebelum melihat warisannya yang berkuasa, Gayatri meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan dampak dalam politik Majapahit, terutama bagi Tribuana yang merasa tak layak lagi untuk melanjutkan posisinya sebagai penguasa setelah kepergian ibunya. Mengacu tulisan pada Prasetya Ramadan dalam bukunya, Sandiakala di Timur Jawa, 1042–1527 Masehi, Tribuana memutuskan untuk menyerahkan tahta, meskipun pada saat itu Majapahit sedang dalam tahap kejayaan. Perlu dicatat bahwa meskipun Tribuana Tunggadewi mengambil langkah mundur dari tahta, kehadiran Gayatri tetap terasa di sepanjang masa pemerintahannya. Ia berfungsi sebagai tokoh vital dalam kehidupan politik pada periode 1328 hingga 1350, pada saat Tribuana memerintah. Gayatri tidak hanya dipandang cantik secara fisik, tetapi juga memiliki intelektual yang tajam, dan kemampuan yang mumpuni dalam memimpin dan mengambil keputusan. Empu Prapanca, seorang pujangga ternama di zaman Majapahit, menggambarkan Gayatri sebagai sosok yang istimewa dan berpengaruh. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Gayatri bukan hanya seorang nenek raja biasa, ia diakui sebagai Raja Patni, yang menunjukkan pengakuan moral dan intelektual terhadapnya. Keberadaannya sebagai penasihat utama dalam pemerintahan sangat krusial, baik selama masa Tribuana maupun ketika Hayam Wuruk memerintah. Banyak keputusan penting dalam pemerintahan, termasuk menyebut Gajah Mada sebagai Mahapati, tidak lepas dari pengaruh dan kebijaksanaan Gayatri. Kerjasama antara Gajah Mada dan Tribuana dalam mengambil keputusan-keputusan krusial untuk negara menunjukkan betapa Gayatri memberikan arah yang jelas dan tepat. Kejelian dan presisi Gayatri dalam mengambil keputusan menjadi legenda tersendiri, di mana ia selalu mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati, meskipun tidak memiliki kekuasaan formal sebagai raja. Setelah Tribuana Tunggadewi mundur dan menyerahkan tahtanya kepada Hayam Wuruk, Gayatri tetap berperan sebagai Dewan Pertimbangan Agung, berkontribusi dalam pengambilan keputusan penting di kalangan keluarga kerajaan. Dalam suasana penuh penghormatan, Hayam Wuruk mengadakan upacara besar,
yaitu upacara srada, sebagai bentuk pengakuan terhadap jasa-jasanya. Semua pegawai istana, pemuka kerajaan, dan rakyat, termasuk para raja dari berbagai negeri berbondong-bondong datang ke Majapahit untuk menghadiri upacara tersebut. Dari semua ini, terlihat jelas betapa besarnya cinta dan rasa hormat masyarakat terhadap Gayatri, meski dia bukanlah ratu atau penguasa kerajaan. Perannya yang monumental dalam memperkuat dan membangun Majapahit, terutama setelah meninggalnya Raden Wijaya, menunjukkan bahwa kekuatan seringkali tidak hanya terletak pada posisi, tetapi juga pada pengaruh dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang. Gayatri adalah contoh nyata dari kekuatan wanita dalam sejarah, yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan dan kebijaksanaan kepada generasi penerusnya.